Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Febriani dari kelas 302 jurusan Teknik Pendidikan Mikro. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas 6 dan bagaimana WWW dapat menjadi contoh dari bisnis sharing dengan teknologi server. Kemudian menjelaskan referensi yang digunakan, salah satunya adalah COU01, dan menjelaskan protokol yang mendukung WWW atau World Wide Web. Ya, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi atau broadcasting. Contohnya intranet dan sebagainya. Ya. Dan kemudian kita akan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu World Wide Web. Di sini World Wide Web merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Informasi pada World Wide Web itu dapat diakses dan ditemukan di internet, jaringan komputer global. World Wide Web juga bisa cukup dirujuk sebagai kata itu the web. Ya, World Wide Web menurut World Wide Web Consortium dalam ini tahun 2004 mengatakan bahwa keseluruhan dari informasi yang dapat diakses di jaringan perwujudan dari ilmu pengetahuan manusia. Dan pendapat lain dari Hagito pada tahun 2002 mengatakan bahwa WWW yaitu merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia dan didokumentasikan dan serta dikembangkan dalam format Hypertext Markup Language atau HTML, memungkinkan terjadinya koneksi atau link dokumen yang lainnya atau dari dokumen yang satu dengan berbagai dokumen yang lain, baik dalam bentuk teks, visual, dan lain-lain. Ya. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, WWW bersifat multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, foto, grafika, audio, dan video, serta informasi yang disuguhkan berupa perwujudan ilmu pengetahuan manusia. Di sini WWW adalah layanan yang paling sangat sering digunakan dan memiliki perkembangan yang sangat cepat, karena layanan ini bisa dikatakan menerima informasi dalam berbagai bentuk format multimedia. Untuk mengakses WWW dari sebuah komputer yang disebut WWW server atau web browser digunakan program web client yang disebut dengan kata lain web browser atau browser saja. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. World Wide Web ini penggunaan harus memiliki perangkat lunak atau yang dikenal dengan kata software, yaitu web browser. Web browser di sini merupakan softwarenya yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya Internet Explorer, dan sebagainya. Selain itu, pengguna juga harus menentukan results yang mana akan ditampilkan dengan memasukkan alamat internet yang disebut dengan URL, yaitu uniform resource locator. Contohnya www.yahoo.com, www.jakarta.co.id, dan sebagainya. Kemudian kami akan menjelaskan apa itu resource sharing. Saya akan menjelaskan apa itu resource sharing. Kata resource itu terdiri dari resource sharing terdiri atas dua kata, yaitu resource dan sharing. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi seperti
seperti printer, scanner, berkas, basis data, dan objek data, serta sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Maka sharing juga terbagi atas dua, yaitu sharing file dan sharing the file. Sharing file merupakan suatu data yang kita punya dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sedangkan sharing device adalah penggunaan satu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, sekarang saya akan menjelaskan apa itu client server. Client server yaitu arsitektur jaringan yang memisahkan klien atau biasa dikenal sebagai aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Di sini sistem client server didefinisikan sebagai sistem terdistribusi. Kenapa dikatakan client server didefinisikan sebagai sistem terdistribusi? Client itu merupakan arsitektur, sedangkan sistem terdistribusi merupakan komponen. Komponen itu tidak bisa berdiri sendiri, maka di sini komponen itu saling bergantung dan bisa dikatakan itu sebagai arsitektur. Nah, di sini dari persamaan tersebut sistem client server memiliki perbedaan antara sistem distribusi, yaitu service atau layanan. Hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda, memisah fungsi berdasarkan ide layanannya,